Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Agung Naufal, NPM 217053011 sebagai HSE Officer of PT Bumi Andera Perkasa, serta ada rekan saya yaitu Aulia Wawin Anggita, NPM 217052982 sebagai Director of PT Bumi Andera Perkasa. Baik, di sini saya akan membawakan proposal program kesehatan pengendalian dan mitigasi COVID-19 di PT Bumi Andera Perkasa atau BAPER. Pendahuluan, secara global, upaya pengendalian penyebaran COVID-19 telah dilakukan di berbagai negara seperti karantina nasional, pemberlakuan jam malam, penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Pandemi COVID-19 mempunyai dampak pelumpuhan pelayanan, kerugian ekonomi, keterbatasan arus uang dan barang, perubahan tingkat permintaan barang dan jasa, meningkatnya angka absensi pekerja, meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, dan upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, sektor usaha perlu menyusun rencana keberlangsungan usaha. Dasar program yang kami terterakan di sini adalah norma kerja, yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Hygiene Perusahaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. Adapun dasar program yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta Keputusan Dirjen Binwasnaker dan K3, yang mana tentunya ini berkaitan dengan keberlangsungan usaha di pandemi COVID-19 agar perusahaan-perusahaan tetap berjalan di era pandemi ini. Adapun tujuan umum dari program ini yaitu melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi COVID-19 dan mencegah penyebaran virus penyebab pandemi COVID-19 di perusahaan. Tujuan khusus dari program ini yaitu mengurangi penyebaran penyakit yang menyebabkan pandemi di perusahaan untuk menurunkan jumlah kesakitan serta kematian. Yang kedua, membantu pengusaha agar dapat mengantisipasi kondisi darurat kesehatan dan kegiatan usahanya tetap berjalan baik selama pandemi COVID-19. Membantu manajemen perusahaan dalam menyusun strategi menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, yang keempat, yaitu mengurangi dampak negatif ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Adapun manfaat program ini yaitu yang dirasakan oleh perusahaan yaitu menjadi tempat yang aman dari potensi penularan. Yang kedua, membantu pimpinan perusahaan dan pekerja atau karyawan untuk dapat bekerja dengan aman, sehat, dan produktif. Yang ketiga yaitu waktu kerja dan proses kerja dapat berjalan sesuai target perusahaan dan dapat membangkitkan ekonomi perusahaan. Adapun sasaran program yang kami tujukan untuk pengusaha yaitu selain itu ada manajemen perusahaan, ada HSE, P2K3, HRD, pekerja atau karyawan, bipartit yaitu antara pengusaha dan pekerja, kemudian ada pelayanan kesehatan kerja serta tamu perusahaan. Adapun rekomendasi program kegiatan yang berstatus on progress yaitu membersihkan ruang kerja, fasilitas kerja, dan peralatan kerja pribadi dengan cairan disinfektan yang sesuai secara berkala. Yang kedua yaitu menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau hand sanitizer atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai standar kesehatan. Yang ketiga yaitu mengatur jarak fisik minimal 1 meter antar pekerja dengan memasang penghalang atau tabir fisik untuk memastikan pemisahan fisik antara pekerja dan pihak ketiga. Yang keempat yaitu memberikan ventilasi yang baik secara alami dan atau mekanis di tempat kerja agar mengoptimalkan sirkulasi udara. Yang kelima yaitu menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan seperti rapid test antigen, masker atau respirator, baju hazmat, kacamata, face shield, hair cap, sarung tangan dalam dan luar. Untuk rekomendasi program kegiatan yang berstatus open yaitu menentukan dan memberikan tanda untuk kapasitas maksimum tempat kerja dan area yang berbeda untuk memastikan adanya jarak fisik minimum. Yang kedua yaitu menyediakan tempat karantina mandiri berupa mes atau hotel khusus karyawan atau pekerja yang terpapar.
Yang ketiga yaitu melakukan monitoring kesehatan secara digital menggunakan aplikasi atau website. Yang keempat yaitu pelaksanaan program vaksinasi gotong royong, yang mana vaksinasi ini kami berorientasi kepada vaksin Sinovac dari Cina. Kemudian untuk rincian biaya dari program-program tersebut kami terterakan di sini, yang mana untuk program yang berstatus on progress atau open kami juga mencantumkannya di sini, Bu. Jadi on progress itu mengalami beberapa kekurangan karena telah dipakai di tahun 2020 maka dan 2021. Jadi untuk anggaran ini kami pakai untuk tahun 2022 nanti. Adapun juga yang berstatus open juga kami ada cantumkan di sini, Bu, seperti tabir atau penghalang fisik. Kemudian ada vaksin Sinovac, yang mana ini sebagai penunjang dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong. Adapun lampiran alat bahan yang masih berstatus open yaitu adalah safety sign, yang mana nanti kita akan pasang di area, beberapa area seperti area toilet, lobby, dan lain-lain. Kemudian ada website monitoring kesehatan yang mana kita akan terapkan, Bu, pada jam 7 pagi pada karyawan perusahaan kita. Karena perusahaan kita kan ada berjumlah 125 karyawan, termasuk belum lagi ada OB atau dari cleaning service yang lain. Kemudian ada lagi vaksin Sinovac, Bu, ya, seperti ini, yang mana kita akan gunakan untuk vaksinasi gotong royong. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya paparkan dalam proposal ini. Mungkin dari Bu Direktur ada tanggapan atau ada pertanyaan? Ya, baik. Untuk APD dan alat bahan itu apakah sudah menghubungi supplier sebelumnya? Sebelumnya kita sudah menghubungi supplier, Bu, dan kita telah menemukan satu supplier ya, yang mana dia telah memberikan kami beberapa estimasi harga. Jadi kami terterakan di sini untuk harga satuannya. Kemudian kita akan gunakan ini selama 1 tahun, Bu. Kalau untuk ini, Bu. Jadi kalau bisa hubungi supplier lain yang dapat menyanggupi estimasi bahan selama 1 tahun. Lalu cari supplier dengan harga di bawah target dari rincian biaya tersebut. Baik, Bu, untuk ini Apakah nanti kami sanggup, Bu. Nanti kami bisa koordinasikan dengan HSE, teman-teman HSE yang lain, Bu. Gitu. Mungkin ada tanggapan lain, Bu? Selanjutnya untuk pelaksanaan rapid antigen, apakah sudah dilakukan kerjasama dengan rumah sakit? Untuk kerjasama dengan rumah sakit kami belum ada koordinasi, Bu, karena kita fokus ke penyediaan alat terlebih dahulu, Bu, seperti itu. Jadi kita belum ada kepikiran untuk kerjasamanya dulu, Bu. Baik, coba lakukan kerjasama dahulu dengan rumah sakit. Pada saat nanti kita memerlukan rapid antigen secara berkala, secara rutin, jadi kita dapat menghubungi rumah sakit tersebut untuk datang ke perusahaan dan mengecek karyawan dengan rapid antigen. Selain itu, kalau misalnya kita melakukan kerjasama dengan rumah sakit, maka pihak rumah sakit akan mengeluarkan surat hasil rapid antigen, yang dimana jika kita memerlukan surat tersebut untuk keluar kota atau mungkin untuk keperluan lainnya, kita dapat dapatkan surat tersebut dari rumah sakit, gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas tanggapannya, Bu. Nanti untuk masalah kerjasama dengan rumah sakit, nanti kita bisa koordinasikan terlebih dahulu bersama teman-teman HSE. Jadi kita bisa langsung eksekusi apa yang telah Ibu sarankan, seperti itu. Mungkin ada yang lain lagi, Bu? Selanjutnya untuk hotel, apakah bisa dicarikan mes atau guest house saja gitu untuk dilakukan karantina mandiri bagi karyawan perusahaan, mengingat pertimbangan biayanya? Untuk saat ini, Bu, kita belum ada rencana untuk memakai guest house atau kos-kosan seperti itu, Bu, karena mengingat juga kami memikirkan dari keefektifan dari perawatan pasien karyawan kita, Bu, ketika misalnya bergejala, ada yang terkonfirmasi tapi belum bergejala berat, tetapi mungkin kita bisa juga koordinasikan atau kita bisa pikirkan lagi, Bu, bersama teman-teman HSE mengenai saran Ibu agar kita memakai guest house atau kos-kosan, mengingat juga kita mengepres untuk biayanya, Bu.
seperti itu. Ya, baik. Yang terakhir, menurut saya untuk vaksin gotong royong itu belum diperlukan ya, karena masih menunggu perkembangan informasi dari pemerintah. Nah, jikalau pemerintah memfasilitasi warga untuk melakukan vaksinasi secara gratis, nah bisa saja karyawan kita mengikuti vaksinasi tersebut. Begitu. Baik Bu, untuk vaksinasi gotong royong nanti kita bisa koordinasikan dengan tim Satgas perusahaan kita, yang mana juga tentunya di situ ada peran dari Kepala Departemen HSE mengenai pelaksanaan vaksinasi gotong royong dan mengevaluasi kembali, meninjau ulang. Karena kita juga ada menunggu juga Bu dari informasi dari Departemen Ketenagakerjaan Bu untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini, karena mengingat juga perusahaan-perusahaan lain juga telah melaksanakan vaksinasi gotong royong ini Bu. Cuman kalau memang dari Bu Direktur menginginkan seperti itu demi kebaikan perusahaan kita juga dan untuk pembiayaan juga kita bisa ngalihkan ke tempat yang lain, mungkin kita bisa pikirkan kembali Bu seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lain Bu? Sekiranya sudah cukup ya. Baik Bu, terima kasih atas tanggapannya. Baik, karena sudah tidak ada tanggapan lagi untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas telah menyimak apa yang telah saya sampaikan dan telah diberikan oleh tanggapan dari Bu Direktur. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.